Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal melanjutkan pembahasan kita, dan mungkin pembahasan kita di hari ini pembahasan eh, hari terakhir untuk pembahasan materi sebelum UTS. Dan season berikutnya kita akan membahas tentang fisika kuantum. Kita sudah menghatamkan ya fisika eh, relativitas. Oke. Kemarin kita udah membuktikan ya bahwasanya kemagnetan itu adalah efek relativistik dari kelistrikan. Artinya, misalkan dalam suatu kerangka acuan itu misalkan ada medan magnet, maka bisa jadi dalam kerangka acuan lain itu tidak ada gaya magnet. Ataupun misalkan dalam suatu kerangka acuan ada medan listrik, bisa jadi dalam suatu kerangka acuan lain tidak ada medan listrik. Apa jadinya? Ternyata medan magnet itu sebenarnya efek relativistik dari medan listrik. Sehingga dapat kita katakan bahwa kita bisa melakukan yang namanya, oh sebentar, kurang tebal. Kita bisa melakukan yang namanya transformasi medan. Apa transformasi? Kita menyamakan apa yang diukur dari suatu kerangka terhadap kerangka yang lain. Katakan ini kerangka S, ini kerangka S bar ya, katakanlah. Nah, apa yang diukur oleh ini sama apa yang diukur oleh ini kita sama dengankan. Katakanlah kemarin ya, kita udah misalkan ada X, Y, Z, C, T menurut kerangka satunya ya. Ada X bar, Y bar, Z bar, C, T bar. Gimana caranya kita mengubah ini ke ini, begitupun ini ke ini, itu transformasi. Nah, dengan cara yang sama, kita ingin tahu gimana caranya kita mentransformasi medan. Sehingga sesuatu yang menurut kerangka S bar itu medan listrik, ternyata menurut kerangka lain dia medan magnet, dan sebaliknya. Nah, itu yang akan kita coba cari tahu. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mentransformasi medan? Oke, kita mulai dalam kasus yang paling sederhana. Paling sederhana. Kita coba melakukan transformasi medan pada sebuah, ya katakanlah sebuah kapasitor. Oke, semoga kalian udah pernah disinggung tentang kapasitor ya di mana itu di Fisdas. Oh, bentar, miring. Oke, ini katakanlah aku punya sebuah kerangka ya. Katakanlah ini kerangka S0. Ini kerangka S0 ya. Ini kerangka S0. Di sini ada X0, ada sumbu Y0, ada sumbu Z0. Terus di sini katakanlah ada plat. Plat. Oke, ini plat ya. Sebentar. Ini ada plat. Ini bagian bawahnya ya. Terus bagian atasnya katakanlah ini. Nah, oke. Ini misal ya. Misalkan ini. Oke. Oke, ini misal ya. Jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Ada bagian bawah. Katakanlah yang bagian bawah ini bermuatan, biar beda mungkin bagian bawahnya tak kasih warna merah ya. Tak kasih warna merah ya, sebentar. Kita kasih warna merah aja. Oke. Nah, oke, itu ya. Sekarang misalkan yang bagian atas dia bermuatan negatif dengan rapat muatan persatuan luasnya itu min gamma nol. Oh maaf, min sigma nol. Sedangkan rapat muatan positifnya ya plus sigma nol. Artinya kerapatannya sama tapi muatannya saja dia yang beda. Oke, katakanlah ini ada kerangka dan di kerangka S0 dua kapasitor ini diam dia. Dua kapasitor ini dia nggak bergerak. Nah, bagaimana jadinya kalau aku punya eh, kerangka acuan lain? Kerangka acuan lain, katakanlah sekarang ini. Ada kerangka acuan lain
katakanlah ini kerangka acuan Z, kemudian X, kemudian ini Y. Oh, sorry. Ini Y, sehingga ini kerangka acuan S, bukan S0. Di mana di kerangka acuan ini si kapasitor dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, sorry, bukan kanan. Bergerak ke kiri dengan kecepatan misalkan saja V0. Ini V0 juga, V0. Jadi S0 ini kerangka kerangka yang melihat kapasitor diam. Kapasitor diam. Oke, itu S0 ya. S0 ini untuk pembahasan selanjutnya juga S0 itu berarti kerangka di mana si kapasitor ini diam. Sedangkan S ini ya katakanlah ini kerangkanya bumi, kerangkanya kita. Jadi kita melihat kapasitor ini dia gerak gitu. Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa medan listrik yang timbul dari kapasitor ini? Kapasitor ini. Katakanlah untuk kasus ini, untuk kasus yang ini, untuk kasus S0. Berapa medan listrik yang timbul? Misalkan kita namai medan listriknya itu E0 katakanlah. E0. Nah, oke. Ini aku langsung pakai ya. Medan listrik dari sebuah plat sejajar itu dia sama dengan ini deh. Sama dengan rapat muatan kita bagi dengan epsilon 0. Oke, ini dari mana? Sebenarnya di fisika sini ada. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, kita bahas di grup aja, tidak apa-apa. Tapi sementara di sini agar cepat, aku langsung kasih, medan listrik dari suatu kapasitor dia sama dengan ini. Berarti dia sebanding dengan kerapatan muatan kapasitornya. Oke, ini ya. Dan tentu saja dia kalau medan kan dari positif ke negatif kan, berarti arahnya ke Y positif. Oke, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu berapa medan listrik pada kapasitor ini menurut kerangka acuan S? Di sini ada beda loh ya. Ini bukan, katakanlah ini kapasitor ya, kapasitor. Tak gambar lagi kapasitornya. Ini kapasitor ya. Ini kapasitor. Bentar. Kapasitornya tak gambar lagi di sini. Nah, oke. Kalau dia diem, dia panjangnya segini. Tapi apa yang terjadi kalau kapasitor ini gerak? Maka dia akan mengalami kontraksi panjang. Bentar. Dia akan mengalami kontraksi panjang. Jadi panjangnya memendek sekarang. Nah, oke. Panjangnya memendek, apa yang terjadi? Kalau panjangnya memendek, berarti sekarang kerapatan muatannya bukan lagi lambda 0, tapi sekarang lambda saja. Nah, beda lah pada intinya kerapatan muatannya. Jadi yang awalnya min lambda 0 sekarang jadi min lambda gara-gara dia gerak ke sana dengan kecepatan v0. Sehingga mengalami yang namanya kontraksi panjang. Dari sini dia jadi ini. Ini dalam kerangka S ya, ini dalam kerangka S0. Pertanyaannya kalau gitu berapa ini? Berapa medannya dalam kerangkanya S? Berapa medan dalam kerangka S? Oke. Jadi gini aja nih biar biar nggak bingung ya, biar nggak bingung. Ini katakanlah di sini ada Ain katakanlah. Terus di sini ada si Naima katakanlah. Jadi Ain ini dia melihat apa ini namanya? Melihat kapasitor ini diam, tapi Naima ini di kerangka yang melihat kapasitor ini gerak ke kiri dengan kecepatan v0. Nah, maka kerapatan muatan menurut Ain sama kerapatan muatan menurut Naima dia beda. Oh, sorry, sorry. Ini yang S0 ya, ini yang S0. Ini yang S0, ini yang S. Ini yang S. Nah, oke, beda ya. Nah, sekarang kalau gitu berapa dong eh, medan listriknya menurut kerangkanya Naima, menurut kerangka S? Oke, kalau menurut kerangkanya Ain dia mu 0 per epsilon 0, maka ya pasti menurut kerangkanya Naima, apa yang beda? Kerapatan muatannya saja kan? Bukan lambda 0 lagi, tapi lambda saja. Oh, bukan lambda ini, sigma namanya ya. Ini sigma ya, sigma kecil. Kalau sigma besar kan gini kan. Oke, ini sigma ya. Ini sigma ya. Berarti ini sigma 0, terus ini jadi sigma per epsilon 0. Tentu arahnya ya sama ya, arahnya ke arah Y positif.
Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau si kapasitor dia gerak ke kanan dengan kecepatan V0, maka seberapa kontraksi sih yang terjadi? Seberapa besar sih kontraksi panjang yang terjadi? Maka kita bisa rumuskan dengan gamma kan? Gamma 0 sama dengan /(1 min V0 kuadrat per C kuadrat. Ini gamma punya si kapasitor ini. Nah, sekarang sebentar, bentar, bentar.